Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 444 Lembah Naga Racun. Mendengar kakak seniornya si Plus Fantian menginginkan beberapa pil naga ilahi, Huang Xiaolong mengeluarkan 20 pil naga ilahi, pil air api, pil naga terbalik dan yang lainnya dari cincin Asura tanpa sepatah kata pun dan memberikannya kepada kakak seniornya meskipun tahu bahwa dia hanya bercanda. Jika kakak seniornya bisa mengeluarkan semua rumput Dewa Naga dari ruang harta karun karena dia tidak akan pelit dalam membalasnya, bukan? Si Plus Fantian dan para pakar kekaisaran Buddha terberkati menatap dengan bodoh ke arah 20 lebih butir pil roh tingkat dewa, dengan mulut menganga. Adik muda, ini. Si Fantian merasa malu. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukankah kakak senior baru saja mengatakan bahwa di antara kita tidak perlu terlalu banyak sopan santun? Si Fantian merasa lega, baiklah, kakak senior akan menerimanya. Kata si Fantian. Tanpa menolak lagi, dia menyingkirkan 20 keping pelet itu. Beberapa saat kemudian, orang yang diperintahkan si Fantian untuk membawa 17 tangkai rumput Dewa Naga dari ruang harta karun kembali, menatanya di hadapan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong hampir tak sadarkan diri menatap 17 tangkai rumput Dewa Naga. Beberapa saat kemudian, dia menyimpan semuanya di cincin Asura. 17 tangkai rumput Dewa Naga. Itu sudah cukup baginya untuk memurnikan dua naga Dewa Purba. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Perjamuan berlangsung hingga dini hari sebelum semua orang bubar. Berdiri di tengah-tengah pelataran kediaman istana yang telah dipersiapkan si Plus Fantian untuknya, suasana hati tiba-tiba melanda Huang Xiaolong dan dia mulai berlatih ilmu bela diri yang dipelajarinya di kehidupan sebelumnya di pelataran tersebut, dari telapak tangan halus hingga tinju iblis penakluk. Bagaimanapun juga, ini adalah istana kekaisaran, sebagai tamu yang baru tiba, Huang Xiaolong tidak cukup bodoh untuk memasuki periode panjang latihan tertutup untuk menyempurnakan naga ilahi purba. Dengan 17 tangkai rumput Dewa Naga di tangan, Huang Xiaolong tidak merasa begitu cemas sehingga dia tidak bisa menunggu 1 atau 2 hari. Setelah menyelesaikan satu ronde semua ilmu bela diri yang dipelajarinya di kehidupan lampau, Huang Xiaolong mengeluarkan sepotong batu darah kerajaan neraka dan menjalankan taktik Asura untuk menyerap energi berkualitas tinggi yang melimpah di dalamnya. Belakangan ini, taktik Asura Huang Xiaolong meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, ia telah memasuki tahap ke-6 dan mulai memahami ujung-ujung pertengahan tahap ke-6. Begitu taktik Asura Huang Xiaolong maju ke tahap ke-7, perubahan akan terjadi pada ki pertempuran Asura di tubuhnya. Transformasi ini termasuk fisik Asura dan sayap iblisnya. Malam berlalu dalam kesunyian yang sunyi. Keesokan paginya, matahari bersinar terang dan cemerlang saat Huang Xiaolong keluar dari kamarnya. Tepat saat Huang Xiaolong melangkah keluar, si Plus Xiaofei sudah berjalan ke halamannya, bertanya apakah Huang Xiaolong punya waktu untuk berjalan-jalan di jalan. Jalan-jalan di jalanan. Huang Xiaolong menatap Xiaofei dengan ekspresi kosong. Si Plus Xiaofei menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya, aku telah berjalan-jalan di sekitar kota selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Huang Xiaolong terdiam. Bukankah kakak seniornya terlalu ketat dengan putrinya? Tidak heran ketika dia bepergian ke benua awan bintang, si Plus Xiaofei ingin mengikuti dan melihat-lihat. Akhirnya, dia mengangguk. Dia berencana untuk keluar. Awalnya, si Plus Xiaofei khawatir kalau Huang Xiaolong tidak akan setuju, tetapi melihat Huang Xiaolong benar-benar setuju, wajahnya pun berseri-seri dan tersenyum lebar, bahkan dia melangkah maju untuk mencium pipi Huang Xiaolong. Sebelum Huang Xiaolong sempat bereaksi, Xiaofei yang tersipu-sipu berlari menjauh, suaranya terdengar di telinganya, "Kakak Huang, terima kasih. Aku akan bersiap-siap." Melihat si Xiaofei yang kebingungan berlari menjauh, Huang Xiaolong tersadar. Sambil menggelengkan kepalanya, jarinya menelusuri tempat yang dicium si Xiaofei, aroma yang melekat pada dirinya masih tertinggal. Hal ini membuat Huang Xiaolong teringat pada Lilu. Beberapa saat kemudian, si Plus Xiaofei yang sudah siap kembali bersama Xiao Rou dan Xiao Yue, berdiri di depan Huang Xiaolong. Si Plus Xiaofei berganti pakaian dengan gaun panjang berwarna hijau pastel, dan meski tak banyak memoles wajahnya, kecantikan alaminya cukup memukau hingga membuat orang enggan mengalihkan pandangan. "Kakak Huang, ayo pergi." Melihat Huang Xiaolong menatapnya dengan sedikit bingung, si Xiaofei mendesak. Oh, Huang Xiaolong tersadar kembali. Perasaan tak berdaya muncul dalam dirinya, kebijaksanaan kuno mengajarkan bahwa wanita cantik adalah akar masalah. Ini memang benar, seorang wanita yang terlalu cantik belum tentu merupakan hal yang baik. Huang Xiaolong dapat meramalkan situasi di jalan nanti, pasti ada banyak sekali masalah. Seperti yang diharapkan, ketika mereka berempat berjalan di jalan, beberapa murid keluarga besar yang sok tahu dan sangat percaya diri dengan ketampanan mereka yang luar biasa pasti mendekati mereka untuk membangun hubungan. Naga ilahi muda kita yang mulia, Huang Xiaolong, hanya bisa mengambil peran sebagai seorang angkuh. Pada akhir hari,
Huang Xiaolong sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia memperlihatkan kekuatannya untuk menghalangi para pengikut keluarga besar yang tampan luar biasa itu. Tentu saja, bukan berarti semua orang takut dengan aksi Huang Xiaolong di awal. Misalnya, seorang murid keluarga Wu bernama Wu Zengyi. Wu Zengyi mencibir sambil menatap Huang Xiaolong dengan tatapan merendahkan, dasar bocah nakal, dasar budak rendahan, nonamu bahkan belum mengatakan apapun, kenapa kau sok hebat di hadapanku? Xiao Rou dan Xiao Yue menutup mulut mereka rapat-rapat sambil menatap Wu Zengyi, tatapan mereka membuat Wu Zengyi bingung. Si plus Xiao Fei mengerutkan kening, dan sedikit amarah melintas di wajahnya. Huang Xiaolong belum bertindak, tetapi telapak tangannya telah menghantam Wu Zengyi melintasi angkasa, membuatnya terlempar ke udara tinggi dengan selusin jungkir balik sebelum jatuh ke tanah. Kakak Huang, aku, si Xiao Fei menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tidak enak. Hatinya tidak enak karena Huang Xiaolong dimarahi karena melindunginya. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Di istana Buddha yang terberkati, mendengar laporan bawahannya, si Fantian melihat ke arah Li Mengle, ini pertama kalinya putri kecil kita benar-benar memukul seseorang karena seorang pria. Li Mengle tersenyum, bukankah aku juga dulu begitu? Si plus Fantian mendesah pelan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana perasaan saudara muda Huang terhadap Xiao Fei kita, kata Li Mengle. Si plus Fantian tidak khawatir tentang hal ini masalah antara dua orang, tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi aku tahu, adik junior memiliki kesan yang baik pada putri kecil kita. Bukankah kita juga memulai dari kesan yang baik? Para Dewa Templar itu, apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Li Mengle tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Mereka tidak menonjolkan diri, kata si plus Fantian, tetapi ketenangan ini membuat kegelisahan di hati si plus Fantian bertambah kuat, mirip dengan ketenangan sebelum badai. Dia punya firasat, jika badai sial itu datang, datangnya akan cepat dan keras, menarik seluruh benua angin salju ke dalamnya, termasuk kekaisaran Buddha yang terberkati. Hari itu berlalu cukup cepat. Matahari terbenam di kala senja, memantulkan sinar terakhir hari itu, menyimpan keindahan yang tak dapat dijelaskan. Setelah seharian bertugas, Huang Xiaolong akhirnya kembali ke halamannya di istana Buddha terberkati. Setelah mendapat kabar tentang kepulangannya, si Fantian secara pribadi datang untuk mengundang Huang Xiaolong makan malam. Melihat si plus Fantian datang sendiri, Huang Xiaolong tidak merasa enak menolaknya. Di tengah jamuan makan, si plus Fantian tiba-tiba berkata, Wu Zengyi itu, aku sudah memberitahu kepala keluarga Wu agar menjaganya. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata itu bukan masalah besar. Adik muda, apakah kamu masih membutuhkan rumput Dewa Naga? Si Fantian tiba-tiba beralih ke topik lain. Setelah menangkap makna tersirat dari kata-kata si plus Fantian, Huang Xiaolong merasa gembira, apakah kakak senior tahu di mana aku bisa menemukan lebih banyak rumput Dewa Naga? Si plus Fantian terkekeh, benar sekali. Beberapa ratus tahun yang lalu, aku pergi ke benua 10 arah, rumput Dewa Naga di ruang harta karun Buddha terberkati milikku dikumpulkan dari suatu tempat bernama Lembah Naga Racun ketika aku berada di benua 10 arah. Meskipun aku tidak memasuki bagian terdalam Lembah Naga Racun, kupikir seharusnya ada beberapa di dalamnya. Ini adalah berita bagus bagi Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka rumput Dewa Naga milik si plus Fantian berasal dari Lembah Naga Racun benua 10 arah. Namun, udara di Lembah Naga Racun penuh dengan racun yang lebih kuat dapat membuat ahli alam Sein tingkat tinggi pun tak berdaya. Belum lagi, tanahnya subur, dengan banyak serangga dan binatang beracun, beberapa di antaranya memiliki kekuatan besar. Si Fantian bertanya lagi, apakah adik junior benar-benar ingin pergi?